Selamat pagi kepada dosen dan teman sekalian yang menyaksikan presentasi pada hari ini. Pertama-tama, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas kesempatan kali ini saya bisa melaksanakan presentasi. Perkenalkan, nama saya Lesmeria Saragi, saya dari kelas akuntansi pagi A semester 2. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Perilaku Belajar pada Tingkat Pemahaman Akuntansi. Kita masuk ke pendahuluan. Kehidupan pada era globalisasi saat ini, kualitas sumber daya manusia semakin diprioritaskan, tentunya seiring dengan meningkatnya persaingan khususnya dalam dunia kerja. Usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat dilakukan yaitu melalui pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran kepada peserta didik guna untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam mencetak kualitas yang terampil, handal, dan profesional, serta mampu bersaing khususnya di dunia kerja. Oleh karena itu, dunia pendidikan di perguruan tinggi harus menciptakan sarjana yang berwawasan luas akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Suti 2011 berpendapat bahwa meningkatnya kualitas pendidikan di perguruan tinggi tersebut dipengaruhi adanya beberapa faktor, di antaranya kompetisi dosen, metode pembelajaran, sarana prasarana, kurikulum terbaru, dan lain sebagainya. Pendidikan akuntansi yang diselenggarakan di perguruan tinggi swasta ditujukan untuk mahasiswa agar dapat bekerja sebagai seorang akuntan profesional yang memiliki pengetahuan di bidang akuntansi. Mawardi M. Cholit berpendapat bahwa tujuan dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas membuat perguruan tinggi harus terus meningkatkan kualitas pada sistem pendidikannya. Mental mahasiswa sangat penting dalam mengembangkan kepribadiannya guna mendukung keberhasilan pendidikan tinggi akuntansi. Mental mahasiswa dalam mengembangkan kepribadiannya sering disebut dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan perasaan sendiri dan orang lain dan menggunakan perasaan untuk mengendalikan pikiran dan tindakan. Sehingga kecerdasan emosional diperlukan untuk kesuksesan seseorang dalam bekerja dan menghasilkan kinerja yang baik dalam pekerjaannya, karena kecerdasan emosional menentukan seberapa baik seseorang menggunakan keterampilan yang dimilikinya. Selain kecerdasan emosional, perilaku belajar di perguruan tinggi juga dapat mempengaruhi prestasi akademik seseorang mahasiswa atau mahasiswi. Perilaku belajar mahasiswa sangat erat kaitannya dengan penggunaan waktu yang baik untuk belajar. Belajar yang baik dapat dicapai apabila menggunakan strategi yang tepat, yakni mengatur waktu yang baik dalam mengikuti perkuliahan, belajar di rumah, berkelompok, ataupun untuk mengikuti ujian. Perilaku belajar yang baik bisa terwujud apabila mahasiswa atau mahasiswi sadar akan tanggung jawab yang sebagai mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat membagi waktu mereka dengan baik antara belajar dan kegiatan lainnya. Pendidikan akuntansi, khususnya pendidikan akuntansi yang diselenggarakan di perguruan tinggi swasta, ditujukan untuk mendidik mahasiswa agar dapat bekerja sebagai seorang akuntan yang profesional yang memiliki pengetahuan di bidang akuntansi. Zakia Para 2013 mengatakan bahwa untuk dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, maka perguruan tinggi harus terus meningkatkan kualitas pada sistem pendidikannya. Sebagai metode pembahasan, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan filsafat postpositisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah di mana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Begitulah pendapat Sugiono 2016.
Dan sebagai hasil dan pembahasan, mahasiswa yang memiliki kecerdasan emosional yang baik akan mendukung keberhasilan mahasiswa tersebut dalam kehidupan. Mahasiswa yang memiliki keterampilan emosi yang baik akan memiliki motivasi yang tinggi untuk terus memahami setiap pelajaran yang diberikan oleh dosen. Sedangkan mahasiswa dengan keterampilan emosi yang kurang baik akan kurang memiliki motivasi untuk belajar, sehingga dapat mengganggu kemampuan dalam memusatkan perhatian pada tugas individu sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa, sebaiknya memiliki kecerdasan emosional yang baik, yaitu mampu mengenal diri sendiri, dapat mengendalikan emosi, berempati dengan sesama manusia, memotivasi diri sendiri agar dapat dikembangkan pada kehidupan sehari-hari. Mahasiswa harus memiliki niat atau ketertarikan pada suatu pekerjaan atau suatu kegiatan. Bagi seorang mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi dengan kesungguhan belajar, pasti mampu mengerjakan akuntansi dengan lebih baik lagi. Bukan hanya sekedar lulus dan belajar, tapi memiliki rasa cinta akan menambah nilai positif pada diri orang tersebut yang menjadi paham dan dapat mempraktekkannya dengan mudah. Pemahaman mata kuliah akuntansi yang baik akan mempengaruhi kemampuan mahasiswa akuntansi saat sudah terjun ke dunia kerja. Kecerdasan emosional memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap tingkat pemahaman akuntansi, karena dari mahasiswa pasti memiliki pribadi yang berbeda-beda dalam mengelola emosinya untuk memotivasi dirinya agar dapat memahami akuntansi. Kecerdasan emosional dan perilaku belajar mahasiswa meliputi 1. Pengenalan diri, 2. Motivasi, 3. Empati, 4. Kemampuan sosial. Dari yang saya ketahui bahwa mahasiswa banyak mengetahui emosi, kelebihan dan kekurangan diri sendiri, memiliki motivasi yang baik untuk belajar, mencoba kembali jika gagal. Jadi, kecerdasan emosional hanya untuk mendorong mahasiswa dalam berperilaku yang baik ke depannya. Jika seorang mahasiswa pintar dalam suatu mata kuliah tetapi tidak memiliki kecerdasan emosional yang baik, maka mahasiswa tersebut tetap akan mengerti. Tetapi, dia akan mendapatkan kesulitan ketika ia sudah masuk dunia pekerjaan karena tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Demikian juga dengan perilaku belajar mahasiswa yang ditunjukkan oleh mahasiswa selama proses perkuliahan. Beberapa mahasiswa sangat antusias mengikuti pembelajaran akuntansi secara daring dengan menunjukkan sikap yang positif terhadap dosen. Secara garis besar, keseluruhan perilaku selama perkuliahan sudah cukup tinggi. Mencatat dan mendengarkan penjelasan dari dosen menjadi perilaku belajar yang paling tinggi dilakukan mahasiswa. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu kecerdasan emosional memiliki pengaruh positif pada tingkat pemahaman akuntansi. Semakin tinggi kecerdasan emosional seorang mahasiswa, maka akan semakin tinggi pula pemahaman akuntansi yang ia miliki. Begitu juga dengan perilaku belajar mahasiswa. Perilaku belajar mahasiswa sangat berpengaruh positif pada tingkat pemahaman akuntansi. Hal ini berarti dengan semakin baiknya pola perilaku belajar, maka pemahaman akuntansi juga akan meningkat. Karena dalam proses belajar diperlukan perilaku belajar yang sesuai dengan tujuan pendidikan, di mana dengan perilaku belajar tersebut tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dan efisien, sehingga prestasi akademik dapat ditingkatkan. Saran yang dapat diberikan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih dalam, tidak terbatas pada variabel kecerdasan emosional dan perilaku belajar yang berkaitan dengan tingkat pemahaman akuntansi, melainkan perlu adanya penambahan variabel lainnya yang berkaitan dengan tingkat pemahaman akuntansi. Disarankan untuk meningkatkan kecerdasan emosional mahasiswanya, antara lain dengan melatih mahasiswa agar dapat bekerja dalam tim, lebih meningkatkan motivasi diri agar selalu optimis, dapat memahami akuntansi dengan baik dan tidak ragu-ragu untuk melakukan sesuatu.
Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini, semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dapat memakluminya. Terima kasih.